Shalom Bapak Ibu Saudara, tempat ini juga yang ada di rumah. Ya. Doakan nanti ada baptisan. Setiap minggu ketiga saya buka, jika ada saudara yang khususnya anak-anak yang sudah berumur 12 tahun, ya menurut saya waktunya mereka harus dibaptis. Baptisan itu penting Bapak Ibu Saudara, karena baptisan itu yang melindungi anak-anak kita dari tangan si jahat. Karena itu dimeteraikan, ya. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting untuk memberi dasar kepercayaan yang kokoh. Walaupun hari-hari ini saya melihat sungguh sedih karena ada banyak orang-orang Kristen yang berpindah agama. Khususnya kantong-kantong Kristen, Manado. Manado dulu kota Injil, tapi sekarang berubah. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu PR kita, tugas tanggung jawab dari pemimpin gereja untuk memberikan pengertian dasar yang teguh. Ya, kemarin saya mendengarkan satu kesaksian dari seorang Kristen yang sudah berpindah agama dan mereka mendidik anak-anaknya satu keluarga untuk pindah. Karena mereka tidak setuju dengan ajaran yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Yang disembah hanya Allah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Ya Bapak Ibu Saudara, apakah mereka bukan orang yang terpilih? Saya mau katakan mereka orang terpilih, tetapi disesatkan. Tanggung jawab siapa? Makanya kita harus mengerti lagu-lagu yang kita naikkan seperti tadi ini. Kita nyanyi bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal, itu pasti. Ya. Tapi bagaimana supaya kita berjalan terus dalam rancangan Tuhan itu? Makanya kita perlu sekali ya di hari-hari akhir ini kita benar-benar dan sungguh-sungguh saudara untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam setiap pertemuan kita, di setiap ibadah. Bukan sekedar hanya berbicara kebutuhan-kebutuhan jasmani saudara. Jangan saudara. Firman Tuhan berkata, kamu mendapat banyak, kamu membawa pulang sedikit. Itu jiwa-jiwa saudara. Maka itu PR kita untuk memberikan kejujuran di dalam pengenalan akan Allah. Kejujuran, bagaimana kebenaran Alkitab berbicara. Bukan tafsiran pendeta, bukan tafsiran pemimpin saudara. Tapi bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini mari ya, saya akan melanjutkan apa yang Tuhan akan lakukan bagi tempat ini. Hari Sabtu kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kita nanti akan lakukan prophetic act atau prophetic action, yaitu tindakan nubuatan. Dan saya percaya surga terbuka, surga menerima segala tindakan nubuatan. Contoh Bapak Ibu Saudara, seorang pelacur ya yang meminyaki kepala Tuhan Yesus, mengurapi ya bahkan mencium, menyeka kakinya. Bapak Ibu Saudara, itu tindakan nubuatan dan namanya tercatat karena Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia mengurapi karena itu adalah melambangkan penguburanku. Nah, Tuhan senang sekali dengan tindakan nubuatan. Nah, kita akan lakukan tindakan nubuatan karena saya sudah menangkap bahwa sesuatu akan Tuhan lakukan. Sebagaimana kita sudah kerjakan di hari Kamis kemarin, bagaimana pintu kesembuhan bagi semua orang akan datang. Dari suku, dari agama apapun, mereka boleh datang pada saat hari Kamis itu kita buka ruang pemulihan, ruang mujizat, bagi semua orang, supaya semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, utusan Allah, dan dia adalah Tuhan, Adonai, Tuhan yang menerima kuasa dari Allah. Nah ini perlu sekali saudara untuk kita menyatakan kuasa Allah melalui ibadah yang kita lakukan. Kita buka dalam 1 Timotius 3, Bapak Ibu Saudara.
1 Timotius 3 ayat 14, jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran. Nah, mari kita pelan-pelan ya saudara mengerti hal ini, dan karena ini yang nanti yang Tuhan tujukan apa yang akan terjadi atas gereja tempat ini, atas kegerakan NCC Internasional. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa saudara? Keluarga Allah. Di mana keluarga Allah? Inilah community dari The Saint namanya, orang kudus. Komunitas orang kudus inilah keluarga Allah. Nah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, ya. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa komunitas orang kudus, orang percaya itu disebut orang kudus, Saudara. Maka ibadah kita beda dengan ibadah pada umumnya. Memang satu kali Tuhan membuka ruang pertemuan ini untuk menyatakan kuasa Allah. Sebagaimana itu gambaran nanti yang kita akan doa. Bagaimana Tuhan meneguhkan saya untuk saya menerima impartasi dari Nigeria. Ya, dan itu tidak perlu saya harus datang ke sana. Karena itulah pekerjaan roh. Sebagaimana Catherine Kuhlman dipakai Tuhan tahun 70-an ke bawah. Saudara, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Dan itu satu ibadah yang sangat-sangat menggoncangkan dunia. Karena saya membaca bukunya Catherine Kuhlman itu ketika saya masih sebagai seorang worship leader. Saya sudah mempelajari buku Catherine Kuhlman. Saudara, Ibu Catherine Kuhlman ini dipakai Tuhan luar biasa. Seorang wanita biasa, saudara. Bahkan dia hancur keluarganya. Ya. Dia dipakai Tuhan 6 tahun 60-an. Itu orang ya saudara. Pada masa dingin ya, masa kan di luar negeri ya. Itu musim dingin. Itu jam 4 pagi sudah antri. Gedung belum dibuka. Waduh saudara, itu lawatan Allah. Nah, kalau saudara punya kesempatan, saya lupa bukunya, ada gambarnya kursi roda dan itu Catherine Kuhlman dan mungkin ditulis mujizat apa gitu ya. Saya baca saudara bagaimana orang itu haus, rindu. Dan yang dilakukan ibadah yang seperti yang Bapak Ibu Saudara pernah lihat di YouTube, di video atau di TV tentang pelayanan Benny Hinn. Persis karena Benny Hinn mendapat impartasi dari Catherine Kuhlman. Ketika dia seorang anak muda yang gagap, yang belum kenal Tuhan, ya bapaknya orang Yahudi, dia hadir di pertemuan itu. Dia ngerasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dan kemudian dari situ pengalaman itulah dia menulis satu buku yang namanya Good Morning Holy Spirit. Nah saudara, itu impartasi karena dia bilang, Tuhan, aku mau apa yang kau berikan kepada Catherine Kuhlman. Maka itu ibadah yang dilakukan Benny Hinn itu persis sama. Saudara buka saja di YouTube Catherine Kuhlman gitu ya. Ibadahnya persis karena Benny Hinn menerima impartasi. Wah luar biasa. Persis saudara lagunya, semuanya, choirnya. Dan terjadi kuasa mujizat di tengah-tengah umat ketika pujian penyembahan dinyanyikan. Dan akhirnya Catherine Kuhlman meninggal. Tapi urapan Tuhan turun. Padahal Bapak Benny Hinn tidak secara langsung dia menerima impartasi. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan pelayanan Bapak Benny Hinn dia menulis Good Morning Holy Spirit itu ditangkap oleh Pastor Chris dari Nigeria. Dan dia menerima impartasi persis ibadahnya sama. Nah nanti kita lihat dan saya berdoa, kemarin Sabtu saya sudah katakan bahwa Tuhan, apa yang kau kerjakan ya Allah Yahweh Elohim, melalui hambamu Pastor Chris memuliakan nama Yesus Kristus Putramu, terjadi juga di kota Malang, aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu kita perlu sepakat nanti, karena itu yang nanti akan Tuhan kerjakan di gedung, ya Pusdiklat, di mana tanah sudah kita lihat,
kita siapkan, tinggal harta kekayaan bangsa-bangsa akan turun sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita sudah mau meletakkan dasar itu. Tiap Kamis saya buka untuk umum. Kemarin ada kesaksian yang luar biasa. Ya, hari Kamis kita mendoakan orang yang bukan Kristen, Tuhan jamah, bahkan ada kesaksian-kesaksian yang lain melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara, ini yang nanti saya minta kesepakatan kita bersama. Saya minta semua jemaat yang hadir ya mendukung doa. Nanti Pak Hendra yang memimpin, saya dan istri, saya akan minta, kami akan minta. Walaupun Tuhan sudah beri, tapi kita perlu prophetic act ini bersama-sama ya. Tidak usah semua tumpang tangan ke kepala saya, hancur saudara. Biar Pak Hendra saja yang berdoa, amin. Dan saatnya perjanjian Allah dibuka dan Allah akan menyatakan kemuliaannya. Pegang Mazmur 50, itu nanti yang saya baca. Mazmur 50. Tuhan tampil bersinar dengan kesempurnaan ya, keindahan Allah. Luar biasa saudara. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan ingin lakukan supaya ibadah itu benar-benar ya menyatakan kehadiran Allah yang kudus melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Sebab nama itu yang berkuasa untuk membuka setiap pintu surga ya. Dan tiang penopang saudara, tiang penopang itu sokoh guru. Oh enggak, siapa yang mau jadi tiang ini saudara? Itu yang kemarin saya katakan bahwa sesungguhnya di dalam tabut Allah ada 3 hal, yaitu firman, doa, mujizat dan firman. Yang dilambangkan oleh buli-buli yang berisi mana surgawi, kemudian tongkat Harun yang bertunas dan 2 loh batu. 3 hal, doa, mujizat, firman. Ini keimaman saudara. Nah tiang penopang itu adalah soko yang menopang dunia ini. Siapa yang menyangga? Dan itulah tugas keimaman. Gereja itu berfungsi 3 hal ini. Nah iblis mencoba untuk menutup semuanya ini saudara. Ya dia pikir ya itu karena punya karunia. Oh gerejanya Pak Niko punya karunia pujian penyembahan. Oh gerejanya Pak ini doa. Oh no. Tidak. Allah yang sama, Allah hadir. Allah akan menyatakan kuasanya. Allah akan menyatakan firman-Nya. Amin. Dan Allah akan menyatakan di dalam doa. 3 hal ini. Makanya kalau saudara lihat gereja selalu ada 3 hal ini. Doa, mujizat dan firman. Tapi ditutup sama setan. Gak usah percaya lagi. Sehingga apa yang terjadi Azusa Street ya, kuasa Allah tiba-tiba orang bisa sujud di parkiran itu loh. Sudah tobat. Kemudian terjadi lawatan-lawatan Allah pada zaman-zaman dulu. Kemana Tuhan yang sama di mana sekarang? Apa Tuhan tidur? Karena umatku tidak percaya. Karena umatku dibius dengan kapitalis, dibius hanya dengan pengetahuan baik dan jahat, dibius hanya dengan kesuksesan kemakmuran. Yang penting kamu pokoknya bisa hidup dengan baik dan kamu masuk surga. Udah, biarkanlah gereja agamawi. Udah. Saudara, Allah tidak akan diam. Dia mencari seorang yang berkenan di hatinya, yang mau menerima impartasi kuasa Allah terus bekerja. Tuhan ingin setiap gereja, saudara, setiap gereja loh. Bukan seperti Reinhard Bonnke saja yang dipakai jutaan orang di Afrika. Bukan, every church, setiap gereja. Waktunya karena gereja itu adalah family of God. Saya kemarin ketemu dengan seorang yang mantan dari gereja yang sangat besar, saudara. Dan gembalanya dipecat. Dan gembalanya diam sampai hari ini
tetap melayani, dan ini salah satu jemaat yang setia, yang sangat mendukung, dan cerita bagaimana kondisi gereja. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saudara, sudah menjadi rahasia umum. Memang tidak ada gereja yang sempurna, tetapi saudara, politik gereja di dalamnya banyak. Sepertinya gereja yang besar itu kurang apa toh? Udah gede kamu itu, masa hanya melihat kamu merasa kurang aman sehingga kamu harus blacklist orang ini? Lucu nggak saudara? Ya kalau gereja yang kecil jemaahnya 5, diambil 3 takut gitu. Ratusan ribu jutaan saudara, seluruh Indonesia. Apa? Tapi itulah yang terjadi. Tuhan tetap mencari seorang yang murni. Saudara, saya tidak buka, kalau saudara buka, saudara pasti kaget. Bukan gereja main-main saudara, gereja besar. Lihat Bapak Ibu Saudara, pada ujungnya apa sih yang dicari? Pada ujungnya apa yang kita kejar? Oh, punya program A, program B. Saudara, kalau semua itu tidak sebagaimana yang Tuhan inginkan, bahwa gereja itu menjadi satu komunitas dari orang kudusnya, jemaat Allah yang hidup loh. Umat kepunyaan Allah loh. Dan mereka jadi tiang penopang bagi kota itu loh. Menjadi imam dan dasar kebenaran. Apa artinya sebuah gereja begitu besarnya mau pergi nginjil jangkau jiwa, ngambili semua itu dari gereja A, gereja B. Ya karena dia pinter bergerak terus penuh. Setiap kota penuh. Saudara, ternyata di dalamnya ada penuh dengan tikus-tikus. Kaget tuh saudara. Saya kenal semua saudara. Bahkan teman saya itu menyebut satu nama yang saya kenal baik. Bapak tahu enggak, orang ini Pak sampai setengah gila loh Pak. Loh, saya tahu orang itu. Sampai di perumahan tuh dia jalan sampai bingung dia karena dieksekusi oleh pemimpinnya. Padahal dia sudah membangun dengan luar biasa. Saya tahu orangnya baik. Dan saya pernah melayani di gereja itu. Dan dia katakan, kami di cover oleh bapak itu. Dan bapak ini sudah meninggal hari ini. Hah? Dia bilang, percuma. Saya bersyukur loh Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengejar kuantitas. Tapi kita mengejar perkenanan Tuhan. Saya bersyukur saudara. Pada akhirnya orang yang di dalam gereja yang super megah. Ngomong apa? Percuma. Surat Pengkhotbah berkata apa? Sia-sia. Kalau itu cuma ambisi, aduh Tuhan, Pak Saudara, pelayanan kalau ambisi ya capek deh. Sia-sia. Gak ada dapatnya. Makanya kita harus ngerti nih. Ya, yang Tuhan mau khusus bagi tempat ini. Saudara, ada jemaat dari Allah yang hidup, katakan amin. Saudara disebut orang kudus, orang yang benar-benar bukan dari dunia ini. Saya sudah katakan amin. Aku bukan dari dunia ini. Amin. Dan saudara adalah imam, tiang penopang. Dan dasar kebenaran. Artinya apa? Kebenaran keluar dari persekutuan kita. Kebenaran keluar dari komunitas kita. Sehingga keluarga kita menyatakan kebenaran kepada semua orang. Dan tidak ada satupun anggota keluarga kita yang pindah agama. Katakan amin. Yang meninggalkan Yesus Kristus. Karena hanya satu kebenaran. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dan dia yang membawa kita kepada Allah Yahweh Elohim. Itu kebenaran. Makanya pastor teaching kenapa penting? Dasar kebenaran harus tahu, saudara ngerti dong. Saudara tahu nama Tuhan siapa? Nama Tuhan banyak. Tetapi kalau kita ngomong nama Allah, Elohim, bagi orang Kristen, 2, sebagaimana surat Wahyu. Tuhan Yesus berkata, kamu akan mengetahui nama Allahku dan namaku yang baru.
Loh, berarti nama Yesus itu nanti tidak ada, ganti nama baru. Ada amin? Tolong buka aja, nanti dipikir saya bohong. Surat Wahyu. Lihat saudara, Wahyu 3, oh puji Tuhan. Wahyu 3 ya saudara. Ayat 10 sampai ke bawah ini Philadelphia, itu akan saya pegang nanti. Saya akan bikin plakat yang besar. Saya tulis nanti di gedung yang kita bangun. Karena ini perjanjian Tuhan. Secara pribadi dengan saya. Ini saya pegang saudara. Philadelphia. Itu luar biasa. Mari saudara lihat bersama saya bagaimana Tuhan bekerja. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Lihat, barang siapa menang, ia akan kujadikan apa tadi? Soko guru di bait suci. Soko guru itu tiang penopang. Makanya kalau saudara berdiri sebagai imam, dijamin kamu itu masuk. Dijamin sudah. Anda ambil bagian sebagai imam, dijamin masuk. Tidak mungkin ditolak. Karena soko guru. Di dalam bait suci Allahku. Yang ngomong siapa ini? Kalau di King James Version saudara ya, itu ditandai dengan tulisan merah. Tulisan merah itu yang ngomong adalah, yang bicara adalah Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus berfirman kepada jemaat yaitu di Philadelphia, ngomong sama malaikat. Satu kali nanti saya akan buka tentang surat Wahyu. Ya kalau perlu kita lihat filmnya karena ada yang namanya animasi supaya saudara tahu nih surga yang benar dari Tuhan Yesus tuh ngomong gimana gitu loh, digambarkan benar. Jadi jangan dengar surga tempat lain, enggak ada. Makanya kok bisa orang Kristen pindah agama itu saya heran. Kenapa? Ya karena dia ditabrak di Alkitabnya. Dia bisa menjelaskan. Lu gitu kok nggak datang ke gembalanya itu? Ya karena mereka nggak punya gembala kok. Supaya bersyukur saudara punya gembala. Temenmu mungkin belum punya gembala. Dia cuma punya pemimpin, bukan gembala. Harusnya dia tanya dong sama gembalanya. Makanya penting sekali untuk membangun jemaat. Saudara, kesaksian banyaklah. Ada orang naik Grab ya, mobil. Mau kemana ibu? Mau ke Janti, gereja. Oh, siapa gembala? Fabianus. Loh, ibu enggak tahu orang itu. Orang itu terkenal di Malang. Kewasar, keras. Jemaatnya itu kan dikit. Tidak ada yang tahan itu. Itu kan dulu anak buahnya ini, dia sebut gembala lama. Dan bersyukur orang yang diajak omong ini adalah pasukan berani mati saya. Dia bilang gini, I don't care, aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku percaya kepadanya. Ayo tak kenalin. Oh saya sudah tahu katanya. Duh, ayo kumpul sama teman-teman saudara seiman. Oh enggak usah bu, wedi. Suruh sini. Fabianus terkenal kasar dan keras. Saya bersyukur saudara. Enggak apa-apa. Ibu orang mana? Orang Malang? Ya baru di Malang. Oh kalau orang Malang pasti tahu. Lihat saudara. Kita tidak cari jumlah. Tuhan sendiri yang mengirimkan. Dan nanti ke depan kalau kita menerima orang-orang disembuhkan. Terus untuk kita bangga gitu. Wah sekarang Fabianus, wah jumlahnya cuma. Belgedes saudara. Tahu Belgedes? Belgedes itu bahasa sia-sia saudara. Itu yang kita pegang terus supaya saudara mengerti kebenaran harus keluar dari kemurnian. Maka saya bilang kalau Anda tidak ada pada posisi saya, kamu tidak mengalami pencobaan kesombongan. Kamu tidak mengalami pencobaan ketamakan dan ambisi. Saya diserang di sana. Tapi saya bilang Tuhan, nyawa taruhan saya.
Tidak main-main, hancurkan terus saya. Katakan amin. Bahaya saudara. Dan saya tidak mau tertolak. Saya memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, I don't know you. Oh saya enggak mau. Katakan amin. Kita mau semua bersama-sama sampai akhir, sampai mati. Makanya tadi pagi saya ngomong, jemaat yang saya punya, saya gembalakan imam-imam. Mereka itu bukan cuman hanya bisa berkata-kata karena percayanya, tapi mereka sudah menyerahkan nyawa bersama saya. Tuh kita harus berani saudara, ngomong sama gereja lain. Anda anggota jemaat saya, taruhannya apa? Nyowo. Bukan cuma surat. Nyawa. Baru Anda sama saya. Kalau kamu cuma surat ya, kamu tidak akan sama saya. Kalau nyawa saudara, you sama saya. Karena saya kasih nyawa juga. Tepuk tangan. Perjanjian darah mesti ada dalam komunitas kerajaan Allah. Bukan cuma surat baptisan dan anggota gereja. Tak suek-suek bisa saudara. Apa artinya surat itu? Tapi kalau saudara nyowo ikut saya. Meskipun 10 orang saudara. Komunitas kita akan kuat. Tidak akan digoyahkan. Tepuk tangan. Orang-orang yang keluar, yang meninggalkan, yang tidak komitmen. Mereka tidak kasih nyawa. Saya kasih nyawa saudara. Pelayanan saya kasih nyawa. Semua pengembalaan saya kasih nyawa. Kenapa Bapak keluar dari pengembalaan? Allahku maha tahu. Dan dia bilang out. Saya harus taat kepada siapa? Manusia atau kepada Allah? Kalau mau tahu posisi saya. Saudara, tidak usah repot saya saudara. Posisi saya sudah di atas. Nomor 2 dari gembala. Ketika saya keluar, itu yang datang nangis, semua minta kembali. Anda keluar, tidak ada yang datang toh ke rumahmu. Siapa yang datang? Ayo, mangane ojo metu. Wis tetap aja tenang saja. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Tapi kalau kamu keluar memang ada banyak orang datang, tak dukung ambil aku. Karena Anda dipakai Tuhan. Loh saya banyak saudara. Saya sampai disuruh ngalah apa? Loh, keluar gak bondo apa-apa loh saudara. Saya keluar orang tok loh saudara. Saya bawa jemaat semua. Saya menghasilkan saudara. Tanya Pak Agus, Pak Hendra semua. Gak main-main. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan saya yang berkata out, bagaimana? Ya sudah. Coba saya diam aja. Gak terjadi loh saudara. Ya sudah, Tuhan cari orang lain. Teman saya dari luar kota dengar Fabianus keluar dari gereja itu. Kaget semua. Tapi pada saatnya dia datang ke saya. Memang sulit mengerti apa yang Bapak lakukan. Tapi hari ini aku melihat Tuhan menyertai Bapak. Katakan amin. Karena saudara adalah mahkota saya. Anda bukti penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Karena ini yang kita bangun. Gak usah risau saudara. Gak usah risau kita dengan gereja lain. Udah podo wae. Mbok yang besar yang sekarang baru bangun A, bangun B. Di mana bangun, di sana. Saya tuh ngelihat. Saya cuma berdiri gini. Tuhan berkati Tuhan. Pakai luar biasa. Tapi semua sia-sia kalau itu ujungnya untuk apa? Ambisi. Ambisi. Tidak ada ambisi. Ia tidak akan keluar dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, kata Tuhan Yesus. Nama Allahku, orang Kristen digoncang gini sudah keluar dari Kristen gitu loh. Mana Yesus saja berkata nama Allahku kok kamu ngatakan Allahmu Yesus? Tidak bisa jelaskan. Makanya ikut pastor teaching. Suruh duduk kasih capcay goreng, tami capcay, bihun goreng, miswa, suun. Loh kok mie kabeh sih Pak? Kue tio. Baru ajarkan Allah yang kita sembah iki loh. Dari Kejadian sampai Wahyu siapa inisiatifnya?
Oh gitu ya. Lah terus ngerti gak Yesus Kristus itu datang dari mana? Dari Allah. Makanya kita sebut Tuhan, dia Adonai. Dia datang dari Allah. Tidak ada satupun yang datang seperti Tuhan Yesus. Semua dari manusia. Kalau yang menebus kita manusia biasa, manusia yang berdosa, lah buat apa? Tidak bisa nebus. Tapi Yesus Kristus bukan manusia berdosa. Dia manusia Allah. Dia datang dari Allah. Dia Adonai. Dia tidak berdosa. Maka kami sebut dia Tuhan. Itu sebetulnya sulit sekali. Kalau saudara orang Yahudi ngerti, orang Arab ngerti. Manggilnya itu beda dengan Elohim. Kacau loh saudara, di kekristenan di Indonesia kacau loh. Bahkan di luar negeri sekarang udah kacau. Hanya ortodok. Kristen ortodok masih kuat. Semua yang ortodok kuno-kuno itu masih berpegangan dia. Iman rasuli. Tapi yang sudah modern-modern itu buyar kabeh saudara. Wes itu gampang sekali. Digoncang ini aja ayat ini. Selesai. Bener mah keliru kita. Wong Gusti Yesus manggil Allah itu Allah. Tapi Allah yang mana? Allah yang mana, Bu? Allahmu sama Allahku beda, Bu. Allahku ini Bapake Gusti Yesus, itu yang benar. Katakan amin. Ngerti apa ngerti? Apa sih gak ngerti? Ada lagi yang doa begini. Bapa, aku percaya engkau akan datang kedua kali. Sopo sing teko? Ojo ngawur dah. Doa, oh aku denger ini doa, oh kesusu ini, keburu. Doa itu yang tenang. Bapak, aku percaya putramu yang datang. Ngerti? Loh saudara kena ayat ini buyar loh sama orang luar. Katanya Yesus Allah, kenapa dia sebut Allah? Oh enggak Pak, karena itu sebagai manusia. Hei, waktu ini Tuhan Yesus sudah di surga. Dia sudah roh. Kenapa nyebut nama Allahku? Ngerti sekarang? Jadi ada something wrong di dalam kekristenan yang harus diluruskan. Dan saatnya kita berdiri. Fabianus tidak sekolah Alkitab, tidak punya gelar. Tapi saudara Fabianus belajar Alkitab dituntun Roh Kudus dan tetap membawa kebenaran. Karena gereja sebagai tiang penopang dasar kebenaran jemaat Allah yang hidup. Katakan amin, katakan amin. Ora sembarangan persekutuan, katakan amin. Ora sembarangan gereja. Gereja pendetanya sebal-sebul ngerokok, lah gimana? Kalau pendeta maaf ya, sebal-sebul ngerokok itu penghuni neraka. Di surga ndak ada api. Nanti kita lihat ya sama-sama tentang surga yang Tuhan Yesus punya, gitu loh. Kok Tuhan Yesus lagi sih Pak? Lah sapa maneh sing bisa ngasih tahu kita? Mbahmu nenek moyangmu ta? Ndak karu-karuan tambahan. Bayar utang ae ora iso ngomong surga. Haleluya. Amin. Masih bersama saya enggak? Mau sampai mati bersama saya? Pak Subari mau mati sampai bersama saya? Kok aku sing ngubur, Pak? Ojo khawatir, Fabianus kubur saudara. Tapi saudara tidak akan mati semua, tapi kita akan bangkit bersama-sama. Amin. Jadi Bapak Ibu harus tahu padanya akan kutuliskan nama Allahku. Yang nulis Tuhan Yesus loh. Nama kota Allahku, yaitu apa? Yerusalem baru. Mari kita lihat nanti, saya ajarkan di Pastor Teaching. Kita ngelihat nanti gambaran Yerusalem baru bagaimana. Yang turun dari surga, dari Allahku. Dan namaku yang baru. Jadi namanya Tuhan Yesus yang baru siapa? Tidak tahu. Nanti ini Tuhan Yesus ngomongnya ketemu dengan Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Di mana Tuhan Yesus waktu itu? Sudah bangkit dari antara orang mati. Kok ngomong sebagai manusia dia ngomong? Ya karena Tuhan Yesus itu manusia sehingga ngomong itu Allah Pak. Loh, dia sebagai anak Allah dia sebut Allah kok. Karena dia tahu bahwa Allah itu semuanya, segalanya, hanya dialah yang menerima segala kemuliaan. Dan gereja membawa nama Yesus untuk apa? Supaya orang berjumpa dong dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan dia datang dari Allah, dia punya kuasa. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus. Saya tanya Tuhan, gimana ini? Saudara,
Roh Kudus ajar saya, penciptaan yang baru nanti hanya melalui Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus. Penciptaan yang lama itu melalui siapa? Adam pertama. Jadi pintunya Yesus Kristus, diciptakan segala sesuatu yang baru, Yerusalem baru, umat yang baru, langit baru, bumi baru. Itu melalui Yesus Kristus, Sang Kepala, namanya Adonai. Makanya kita panggil dia Lord. Kalau saudara melihat film-film silat itu raja dipanggil Lord juga, Tuan. Dan tidak ada Tuan lain, hanya dialah Tuan, segala Tuan. Tidak ada kepala lain, hanya Yesus Kristuslah kepala jemaat yang akan menempati surga yang baru milik Allah Bapa. Katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengerti ini supaya ibadah kita ini benar-benar ngerti menyatakan kuasa Allah. Kembali kepada surat Timotius tadi, Bapak Ibu Saudara, dengan cepat ya. Ayat yang ke-15 tadi sudah jelas, pegang 3 hal ya. Saudara adalah the saint, itu jemaat Allah yang hidup. Saudara adalah tiang penopang dan dasar kembali. Ini fungsi saudara. Kuasa Allah akan dinyatakan dalam komunitas. Jadi bukan sembarang komunitas saudara. Tapi mereka menyadari bahwa saudara adalah orang-orang yang lahir baru, dibaptis, persekutuan dari anak-anak Allah yang hidup. Dan saudara menjadi imam, tiang penopang, sokok guru, dan dasar kebenaran. 16. Nah, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Mari kita lihat sekarang. Ini yang Tuhan inginkan, bangkitkan. Sebab aku mencari tempat kediamanku. Allah hadir, Allah hidup. Tapi sekarang saudara dikunci gereja menjadi agamawi gitu loh. Kalau agamawi itu gini loh saudara. Ya sudah datang gereja dulu. Tidak ada terjadi apa-apa. Yang penting datang berdoa. Udah mau kebutuhanmu apa. Yang penting berdoa pulang selesai. Itu roh agamawi semua. Bukan persekutuan. Maka saya komitmen tidak ada satu keturunan saya yang mengikut gereja di luar gereja saya. Katakan amin. Nyawa taruhannya. Tidak ada saudara. Kenapa saya harus berani mengatakan gereja saya? Karena saya diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak akan membiarkan. Karena saya tidak tahu kebenaran itu. Bahkan gereja yang mengaku dirinya salib dan mempercayai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus pun saya tidak percaya. Karena gereja tetap dipegang oleh manusia. Kalau saudara tidak punya seperti prinsip kayak saya ya, buyar keluargamu. Saya tidak akan menikahkan anak saya di luar kebenaran. Tidak peduli gereja apa mereka punya. Saya harus tahu kebenaran. Apalagi agama lain. Bisa mengerti? Taruhannya apa? Nyawa saya. Sudah. Yonteni Pak Febi mati aja. Yo gak apa-apa entenono aku mati. Kalau Allah ada bersama saya, kamu yang mati dulu. Saya tidak main-main saudara. Saya tidak main-main. Karena saya sudah tidak percaya lagi. Karena ada banyak orang menyelewengkan saudara. Saya tidak perlu sebut. Tapi kalau saudara mau saya sebut ya ketemu saya secara pribadi. Tidak pernah saya bisa izinkan saudara. Katakan amin. Dan saya berharap saudara mengikut saya. Jangan main-main dengan hal itu. Ya, sebab itu sudah tercatat di Alkitab semuanya. Tidak ada kompromi. Lebih baik orang kawin. Dan aku tidak akan merestui sama sekali. Sampai mati. Katakan amin. Wajahmu penuh dosa. Yang punya pergumulan. Ya Tuhan akan bantu saudara kok. Prinsipnya nanti ngomong sama saya. Nanti saya ajari.
Prinsipnya you tidak setuju, titik. Mama dan papa tidak setuju. Terserah kamu. Selesai. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sesungguhnya agung rahasia ibadah kita itu dalam King James Version-nya bagus. And without controversy, great. Udah gak ada kontroversi, gak ada perbantahan lagi saudara. Ini rahasia ibadah kita itu gak ada di perbantahan lagi. Gak usah dibantah siapapun. Di King James, New King James-nya ya. Yang kita punya New King James Version. Jadi jangan dibantah. Makanya ini yang kita rindukan. Saya ajak saudara. Ayat 16. Saya ajak saudara. Makanya saya butuh kesepakatan nih. Apalah artinya kalau saya dengan tim kecil saya bergerak dan Anda maaf, Anda cuman bengong. Nggak tahu, nggak bisa. Karena ibadah itu persekutuan dari orang-orang kudus Allah. Ada ayat 16 King James Version-nya. Coba tolong dibuka 16. Nah, and without controversy, great. Jadi is the mystery of godliness. Godliness itu ibadah. Godliness itu kehidupan yang saleh. Ini manusia memiliki godliness itu kehidupan Allah. Bagaimana ibadah itu yang gak bisa dibantah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal yang saudara harus ngerti. Yang pertama, Allah itu telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. God was manifested in the flesh. Saudara, ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan membutuhkan di setiap ibadah orang yang mau diimpartasikan oleh Allah. His manifest artinya segala manifestasi Allah turun atas daging. Allah butuh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah tergantung siapa yang mimpin ibadah. Makanya saya pesan WL. Tidak main-main saudara WL itu. WL itu pegang atmosfer, pemusik, pemuji. Gak bisa salah-salah kalau gak percaya ya. Gak percaya, cucu saya suruh mimpin WL di sini. Buyar ibadah ini. Yang ngerti katakan amin. Mau coba nanti sore? Orang gak bisa saudara. Manusia siapa yang butuh? Siapa yang mau dipakai? Makanya saya ajak saudara. Yang WL, yang main musik, yang doa, yang memegang kameraman, soundman, media. Semua bukan Blackie, saya pastikan. Bukan Blackie, do you know? Sebab Blackie menunggu bersama konco-konconya. Yaitu Ciko dan siapa satunya yang baru? Milky. Allah tidak pakai mereka loh. Allah pakai flesh manusia. Kalau kita ngerti hal ini saya percaya hadirat Allah turun. Allah Elohim hadir bersama Yesua Masiah. Terjadi boom. Boom. Sekarang ngerti. God was manifested in the flesh. Maka dia cari orang yang kudus. Kuduslah kamu sebab Allah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara saya ajak sekarang. Kita sepakat ya. Tempat ini akan dipakai untuk memanifestasikan kuasa Allah. Amin. Saudara saya pelajari dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Menyatakan manifestasi Allah ya. Mereka mengejar yang namanya kekudusan. Karena itu mempengaruhi urapan Tuhan. Ayo sama saya. Bukan cuma saya.
bahkan hal-hal yang Allah tidak kehendaki. Supaya konsentrasi saudara jangan kesedot dunia. Jangan lakukan. Konsentrasimu harus penuh. Apalagi saya. Makanya rasul-rasul berkata, tolong kasih kami waktu. Petrus, Yohanes, Yakobus, kasih kami untuk merenungkan firman. Artinya apa? Para rasul konsentrasi sebagai orang yang dipakai. Dia representatifnya surga. Katakan amin. Bukan cuma saya. Maka saudara mesti ngejari Tuhan. Aku mau urapanmu jangan hilang dong Tuhan. Ketika pikiran saudara mulai dibawa sesuatu hal yang tidak baik. Kembalikan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika hidupmu ditarik sesuatu yang wah ini bisa ngurangi urapan. Jangan saudara, katakan amin. Urapan bukan cuma dari saya dan istri saya. Tetapi saudara pun berdoa urapan Tuhan turun. Karena saudara merindukan, amin. Allah hadir di dalam kekudusan. Dan kekudusan bukan hanya berbicara soal zina, soal merokok, soal minum-minuman saja. Oh bukan, tetapi bagaimana hatimu kemana. Makanya orang kudus hiduplah kudus. Tidak sembarangan kerjaan kamu ambil dong. Tidak semua jabatan kamu masuk. Tuhan mau enggak gitu loh. Karena urapanmu hilang. Gereja agamawi tidak percaya ngomong gini. Ngomong apa Pak urapan. Yang saya tahu urap-urap. Saya tahu. Nah langganannya Pak Hendra Wijaya Collision tanya itu urap-urap. Ngerti lah Pak Wijaya. Urap-urap enak. Ini urapan. Apakah kita masih merindukan gak urapan Tuhan? Masa saya sendiri yang merindukan? Berkatnya hanya saya dong dan istri dan keluarga saya. Dan orang-orang dekat sama saya. Bagaimana jemaat? Saya tidak mau. Karena saudara ada jemaat Allah yang hidup. Sebetulnya bukan jemaat saya. Saya dipercaya Tuhan ini orang-orang bawa bersama kamu. Kamu kepala, mereka tubuhnya. Sama seperti Kristus kepala kita. Katakan amin. Suami itu kan kepala. Tubuhnya siapa? Istri. Kepalanya suami siapa? Kristus. Sama jemaat juga begitu. Kepala saya Kristus. Tapi tubuh saya saudara juga. Maka kita bersama-sama. Ayo jaga kekudusan. Minta Tuhan pakai aku. Urapan Tuhan terjadi hanya dengan kekudusan. Tepuk tangan. Saya nggak mau. Kenapa Daud menang terus perang? Dia diurapi. Daud berkata, jangan ambil rohmu Tuhan. Ojo mau ambil. Sebab aku tahu waktu aku berzina dengan Bathsheba. Boom. Keluar. Keluar rohnya. Oh saya nggak mau. Dan itu saya akan lakukan. Dan selamanya sampai mati bersama saudara. Supaya urapan mengalir. Bagaimana ketika orang sedang berjalan kaki melewati gedung kita. Tiba-tiba mereka bersujud dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Urapan. Dari mana? Dari gedung. Gedung tidak punya urapan. Bleki tidak punya urapan. Jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri dong. Jaga dong. Bukan cuma saya yang jaga. Mulai dari soundman, media, kameraman, semua pelayan-pelayan, pendoa, pemusik, pemuji. Kita sama-sama jaga kekudusan Allah. Saya percaya apa yang kita doakan tembus terjadi. Ayo. Karena Tuhan membutuhkan ini hal yang pertama. Karena itulah rahasia ibadah. Loh rahasia ibadah kalau hanya terpampang pada mimbar. Lah untuk apa? Untuk apa saudara? Itu bukan ibadah. Itu pertunjukan. Show. Itu seperti di Mesir itu loh. Musa bikin tongkat dari ular. Itu magician bikin juga. Tapi kalau kita bersatu, beda, tidak ada satu persekutuan disebut jemaat Allah, gereja itu yang seperti ini gitu loh. Amin. Karena kita kompak satu.
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ayo kita kejar saudara. Bukan cuma kekudusan untuk pribadi saudara. Tidak Tuhan. Aku mau lawatanmu terjadi. Aku jaga. Kalau saudara jatuh gimana? Cepat minta ampun. Apa saya tidak pernah bisa jatuh? Bukan hal yang besar. Mungkin di pikiran. Mungkin ketika lihat YouTube. Minta darah Tuhan Yesus menyucikan. Kenapa Bapak begitu? Aku gak mau kehilangan urapan. Aku mau tambahkan tagih Tuhan. Tambahkan lagi urapan ini. Oh saudara. Rindukan hal ini terjadi, Allah tampil bersinar, amin, pasti. Jadi yang perlu Bapak Ibu catat bahwa Tuhan membutuhkan daging dong. Tuhan membutuhkan kita dari pemimpin kepada jemaat. Yang kedua, perhatikan, dibenarkan dalam roh, justified in the spirit. Artinya apa saudara? Dibenarkan dalam roh, ada kebenaran tentang apa? Tolong saya dibuka. Itu di Yohanes 16 tentang Roh Kudus ya. Sebentar ya, saya buka. Supaya Bapak bisa mengerti. Nanti sore saya lanjutkan karena sebentar lagi saya minta doa saudara ya. Dan kita akan terus berbicara tentang hal ini. Ya, sebab ini yang kita harus kawal ke sana. Oke, ya. Yohanes 16 itu tentang pekerjaan Roh Kudus ya. Dan saya diingatkan tentang kebenaran ini apa? Ya. Justified by Holy Spirit ya, oleh Roh Kudus. Yohanes 16 sebentar. Pekerjaan penghibur. Tolong buka ayat 8. Mari saya tunjukkan. Dan kalau ia datang, perhatikan saudara. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa. Berapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah kita? Bahkan pagi hari ini dia ada bersama kita. Amin. Lihat tuh, hanya Roh Kudus bekerja. Itu sudah ada di Kejadian waktu dunia belum berbentuk. Bumi kosong sama sekali, gak ada apa-apa. Disitulah Allah berfirman dan roh melayang-layang. Itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia insafkan dunia akan dosa. Akan apa? Kebenaran dan penghakiman. Bagaimana insaf dosa? Perhatikan ayat 9. Tolong pemusik masuk ya. Akan dosa karena apa? Mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Mereka dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bangsa Israel itu mengenal Allah yang benar, saudara. Tapi dia menolak Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menerima anak, maka dia akan diterima oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdoa buat Israel. Supaya bangsa Israel diselamatkan percaya kepada Mesias. Karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub mereka lebih dulu. Yang kenal, kita enggak kenal. Tapi mereka menolak putranya. Kita menerima putranya, Yesus Kristus. Maka gereja tidak pernah bisa terlepas dari nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Hanya nama Tuhan Yesus. Karena itu perkenalan Yahweh. Perkenalan Yahweh di sana. Kalau saudara punya anak saudara ditolak. Bagaimana perasaan saudara? Anda pasti tidak akan menerima orang itu juga. Betul? Dan itu kebenarannya. Makanya mereka tetap berdosa ketika mereka belum percaya Tuhan Yesus. Nah, Pak, kapan nanti mereka percaya? Itu orang Israel kapan, Pak? Ketika kita dimuliakan oleh kemurahan yang saudara terima, mereka nanti akan mengakui. Kapan, Pak? Waktu Tuhan Yesus di awan-awan, Anda bersama-sama. Makanya antikris datang, saya percaya kita diangkat dulu. Karena orang kan pada tahu nih, ya Israel pada tahu ini. Ternyata yang dipuji disembah orang Kristen, Yeshua HaMasiah, Putra Allah, itu Mesias. Mesias itu artinya yang diutus oleh Bapa. Aduh, menepuk-nepuk dada saudara mereka. Bahkan hari-hari ini saudara, waduh,
orang Kristen di Israel. Ibadah gitu saudara. Atau rumahnya gitu. Diludahi. Semua orang Yahudi jalan begitu. Meludah. Kata Tuhan, mereka nanti yang meludah itu. Mereka akan menyesal. Waktu itulah antikris datang. Jangan terima. Antikris bukan bagi gereja. Antikris bagi orang yang nanti melihat kita bersama Tuhan Yesus. Mereka mau percaya dan tidak semua orang bisa. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu. Tolong kembali ke Yohanes 16 saja. Ayat 10. Akan kebenaran. Dibenarkan oleh roh. Bapak Ibu Saudara, tadi Tuhan katakan jemaah ibadah itu Tuhan ingin memanifestasikan dirinya kepada seorang yang dipilihnya dan itu dibenarkan oleh roh. Artinya kebenaran itu karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Satu kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah the Son of God. Dia pergi kepada Bapa. Itu kebenaran. Makanya gereja harus percaya bahwa Yesus Kristus datang dari Bapa. Dan hanya Yesus Kristuslah juru selamat dunia. Itu kebenaran. Jadi siapakah orang-orang yang dipakai sebagai perantaranya Tuhan? Gereja yang mau menyatakan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Katakan amin. Dan kebenaran itu menyatakan dosa. Dan semua orang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah pintu kepada kasih karunia itu. Katakan amin. Ayat 11. Akan penghakiman. Karena apa? Penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu siapa penguasa dunia ini? Penguasa dunia ini setan. Penghakiman itu apa? Neraka. Setan sudah dihukum. Tuhan Yesus sudah menang. Setan tunggu waktu masuk neraka. Setan tidak punya kemenangan saudara. Dengar, setan tidak punya akhir kemenangan. Tetapi saudara dan saya punya akhir kemenangan di dalam Yesus Tuhan. Ingat, setan tidak punya akhir kemenangan. Makanya pertahankan hidupmu, jangan mau diambil setan. Setan tidak punya akhir kemenangan loh. Setan itu hanya akhirnya di neraka, penghakiman. Saudara, pintu neraka belum dibuka. Kenapa Tuhan tidak buka? Kan enak setan tuh masuk. Loh, kalau setan masuk sekarang, kamu yang belum percaya Tuhan Yesus, kamu tidak punya kesempatan. Kamu akan masuk semua. Kenapa Tuhan tidak datang? Tuhan menanti pertobatan. Tuhan nanti semua orang harus bertobat. Bagaimana Tuhan nyatakan ibadah yang penuh kuasa, doa dan firman kebenaran. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang mau dialiri urapan Tuhan. Saya berharap saudara mengerti. Munculnya gereja itu bukan sekedar orang bilang, gerejamu apa? Anda ngomongnya kayak gereja itu sesuatu yang sepele. Itu komunitas. Maka saya bangga sekali punya gereja. Saya bersyukur dan beruntung. Karena saya dipercaya. Dan saya mau ingin tunjukkan kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Gerejamu ini Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Memang kita lambat. Saya 2011 dipanggil untuk membuka 2012. Kita sudah lewat 11 tahun ya. Orang bilang terlambat, tidak. Bagi Tuhan tidak terlambat. 10 tahun ke depan kita akan melihat karya kemuliaan Allah. Amin. Dampaknya. Sekarang tolong tayangkan film. Nanti sore saya lanjutkan saudara ya. Tentang kebenaran ini dan luar biasa.
Saya tunjukkan impartasi ini Tuhan membutuhkan daging. Oke, ya. Mari diputar. Bagi saudara yang sudah menonton hari Sabtu, semakin diteguhkan. All who were oppressed of the devil, for God was with them. Right here in the healing stream, And cast the blood services to sea. studio, the man of God is beginning to must approach stop those the of the healing knowledge with And he made them courage whole and again. endless compassion of our Lord Jesus. With just one touch of that boy, He lifted up the cripple that's that took the best and world. the breath of the Spirit. He man of mended God, broken hearts. spiritual conditions now The bow to dead the name of raised our to Lord. life. See this It's woman in this vibrating, just close to the power With of God. love and grace, receive your miracle. Rise and This be is the avalanche of miracles healed. we've been waiting It's for in and this prophesied on the seventh edition of the East Street. With love and Our grace, man of God, Mr. receive your miracle. This man Rise and be healed. It's in this blood. man of God approaches the man, With love and commands a grace, devil out of that man, and life comes back on receive his your face. miracle. One by one, commanding him to Rise and be healed. out, and that's it. You see Set this free. blood. Glory to God. With love and grace, receive your miracle. Jesus is here. Nothing is too big. You see this blood. Two by two, the man of God ministers to those ladies with one touch from God, and their lives are transformed Receive your forever. miracle. The healing power of God is made Kita akan manifest. bikin nanti di malam selatan ya. Amin. This little girl is healed of a cough. Hypertension. This little girl suffered from kidney cancer. Man of God lays hands on his head, and the mother and the child are under the power of the Holy Ghost. Receive your miracle. With one breath, one touch, they're free. Can somebody shout glory? You see this blood. Led of the Spirit, the man of God, and commands those foul devils. Receive your miracle. And one by one, they receive their miracle with praise in their hearts and celebration. Uterine fibroids. It's in this blood. As they receive their miracle baby. Glory to God. Receive your miracle. Jesus is here. Breath of the anointing. It's in this It's blood. the end of infertility. Tuberculosis bows to the name of Jesus. Jesus is the same Receive your yesterday, miracle. today, and forever. Yang perlu Bapak Ibu Saudara, We see the love of God manifest to Kenapa us, Roh Kudus great and mighty. bawa saya and kepada wonderful. Pastor Chris. It's the end of a Kenapa tidak very hambat saja di Indonesia, Pak? uterine Saya sudah lama, Saudara. endometriosis and Tahun ini. infertility. Berapa All tahun yang bow lalu. to the name above Tuhan every menemukan. name in heaven, in earth, the things beneath the earth bow to the name of Benny Hinn mendapat dari Catherine Coleman. those were five words. Pastor Chris mendapat dari Benny Hinn. Dan Fabianus mendapatkan impartasi dari Petrus Chris. Apa yang Tuhan kerjakan di Nigeria akan dikerjakan juga di kota ini, bahkan kota-kota. Ini tidak terbantahkan, saudara. Orang mau pakai teori apapun, ketika kuasa Tuhan dinyatakan, mereka akan percaya Yesus Tuhan. But today they're free. Glory to God. Receive your miracle. Tepuk tangan. Kalau saya lihat ini, saya selalu air mata saya turun.
Kita tidak akan pernah berhenti. Mujizat banyak terjadi dulu. Ribuan orang saudara. Ya cukup. Nah saat ini waktunya saya akan minta dukungan Bapak Ibu Saudara. Kita akan lakukan profetik. Tindakan profetik ya. Dengar Bapak Ibu Saudara. Allah mau memanifestasikan kepada hamba-hambanya yang membuka hati. Keimaman sudah kita buka. NCC Internasional udah berdiri menghasilkan keimaman. Fungsi bait Allah udah berubah saudara. Hari ini rumahku disebut rumah doa. Tuhan melihat tempat ini udah tempat rumah doa. Saatnya ketika rumah Tuhan sudah berfungsi dengan benar, maka dibukanya pintu mujizat. Kita harus sepakat, amin. Saya minta saudara doakan saya dan istri, ya silakan maju istri saya. Nanti Pak Hendra akan berdoa. Saudara arahkan tangan saudara kepada kami. Semua, kalaupun saudara pemusik tidak bisa mengarahkan tangan, hati saudara. Juga yang di rumah mengikuti live streaming. Mari doakan. Dengar saudara, saya sudah diteguhkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan melepaskan impartasi yang dia berikan kepada hambanya di Nigeria, Pastor Chris, dan dia akan datang menyatakan dirinya juga bagi tempat ini. Saya berkata Tuhan, aku mau, tapi bukan untuk kemuliaan kami, ambisi gereja kami tidak, bukan NCC Internasional, tapi biarlah semua orang boleh mengenal Sang Putra Yesus Kristus dan Engkau Allah Elohim yang hadir. Oh repasyakarabara. Mari saya undang bagi beri tolong singer. Naikkan pujian dulu ya. Dan kemudian tolong pujian Yahweh. Yahweh. Nanti Pak Hendra akan berdoa. Mari sembah Tuhan lebih dahulu. Saya ini bejana saudara. Saya hanya Allah. Tuhan akan mengerjakan. Mari saya undang imam-imam, Kurus, Pak Agus untuk maju ke depan, kita dukung doa. Ore mapa papa 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 shikinana marama rama papa 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 sana. Ore mapa papa papa shikita papa papa papa. Shirima papa ta shikinana marama rama sana. Ore mapa papa 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 shikita panama rama rama yasana. Una marama papa papa shikita mana marama rama ya sanana. Elohim Shaddai Adonai nyatakan hatimu. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming dari rumah saudara, angkat tangan saudara, arahkan ke Bapak Gembala. Ore mapa papa Rafa Elohim Shaddai Adonai nyatakan hatimu. Nyata di tempat ini.
shekinana. Bapa di surga, saat ini kami imam-imammu bersehati mau menyatakan tindakan profetik. Kami minta ya Bapa, urapanmu yang kau nyatakan bagi hambamu Bapak Pendeta Kris yang di Nigeria, turun atas hamba-hambamu ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan kuasa wibawa otoritas Allah turun atas hamba-hambamu ini ya Bapa. Kau pakai hamba-hambamu ini untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih, bahkan saluran kuasamu ya Bapa, untuk memulihkan jemaatmu, memulihkan kota-kota, memulihkan bangsa, bahkan bangsa-bangsa ya Bapa. Bapa, kami minta kuasa urapan Tuhan turun atas kedua hambamu ini ya Bapa. Kau pakai semakin hari semakin luar biasa. Kau bukakan pintu anugerah terbuka, pintu keselamatan terbuka, bahkan pintu kesembuhan dan pemulihan terbuka. Pakai tangan hamba-hambamu ini ya Bapa, untuk menyembuhkan, memulihkan keluarga-keluarga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kemegahan mereka, bukan untuk kemegahan kami, tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tampil bersinar, Tuhan tampil bersinar, sehingga kegelapan sirna, kejahatan sirna, dan kekudusan terjadi atas gerejamu, terjadi atas keluarga kami, terjadi atas kota kami, terjadi atas bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Biar 10 tahun ke depan ini ya Bapa, Engkau semakin memakai hamba-hambamu untuk karya kemuliaan Bapa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ore Bapa 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 seketa Bapa Bapa. Era Bapa 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 seketa. Kami minta ya Bapa, terlebih kami minta kesucian hatinya, kekudusan hatinya. Kau pakai Tuhan, bukan karena motivasi dan ambisi, tetapi biarlah pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hamba-hambamu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami minta biarlah impartasi, urapan, kuasa ilahi juga terimpartasi kepada kami semua, imam-imammu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar. Saya percaya urapan Tuhan turun atas kami. Saya mau lepaskan urapan ini saudara. Dimulai dari pelayan. Tolong saya bantu capture Pak Hendra dan istri sini. Saudara percaya urapan Tuhan mengalir. Dan Tuhan bicara urapi pelayan-pelayanmu, urapi imammu. Saya minta catcher. Yang perempuan juga bantu nanti gantian. Mari buka. Oh repasya. Saudara boleh berdiri. Tolong berdiri aja. Pak Hendra sama Ibu berdiri. Terima urapan. Terima urapan. Terima urapan Tuhan. Lihat urapannya. Saudara lihat. Oh, sebab Tuhan yang berbicara. Orebase. Sama.
Ada yang imam-imam dulu, yang pelayan, imam, yang live streaming nanti satu-satu ya. Gantian. Silakan maju, tolong di belakang. Urus ya. Silakan saudara boleh maju, siapapun saudara maju dulu. Semua nanti saya akan impartasikan saudara. Karena Tuhan mau saudara menerima. Penuh, penuh, penuh. Allah hadir, Allah bekerja. Juga yang di rumah buka kedua tanganmu. Terima, terima, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur. Engkau hadir tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan ya Bapa. Pekerjaanmu terus akan bekerja. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan putramu Yesus Kristus Tuhan di kota ini. Bahkan di kota-kota lain dan seluruh Indonesia. Bahkan seluruh bangsa-bangsa. Ya Bapa kami siap. Pakai kami Tuhan. Pakai NCC Internasional. Pakai kami ya Bapa. Sebagai jemaat Allah yang hidup. Sebagai tiang penopang. Dasar kebenaran terjadi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menyatakan kuasa dan lawatan Allah bagi kota dan bangsa-bangsa katakan amin.